Mau berangkat kapal apa, Pak? Kapal DLU ini, Pak. Aduh. Nusantara? DLU Dharma Ferry 6, Pak. Ferry 6, bisa ditunjukkan tiketnya di monitor ya? Di kamera itu, atas. Sampit ya? Sampit, Pak, betul, Pak. Silakan diambil barcode-nya, Bapak. Siap. Langsung ke dermaga. Terima kasih, Pak. Hati-hati di jalan. Ya. Sepertinya itu kapal kita ini. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Ya, sudah lama ya kita nggak riding. Sekarang hari ini kita mau riding lagi. Tapi ada sesuatu hal yang menarik hari ini sih teman-teman. Karena hari ini kita nggak cuma riding aja, tapi kita ini naik. Tuh, jadi ini kita naik kapal ini ya. Wih. Dan sekarang pagi hari ini saya ada di ini ya, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sekarang pukul 5.30, jadi setengah 6 ya sekarang ya, setengah 6 pagi ya. Nah, kita ini akan naik untuk jadwal keberangkatan jam 8 pagi. Nah, nanti motor ada di sana, parkir di sana, motor di sana. Nah, nanti kita akan masuk ke kapal tuh mungkin jam setengah 7 untuk ini ya, untuk parkir gitu ya kan. Masuk dulu yang besar-besar, nanti barusan yang kecil-kecil, motor gitu, mobil-mobil itu barusan masuk jam setengah 7 nanti ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, saya mau doain teman-teman semua dalam keadaan baik ya, semuanya sehat-sehat dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, untuk pagi ini kondisinya seperti ini ya Mas Ian ya. Semuanya masih sepi. Sebetulnya kapalnya sih ini termasuk medium lah ya, nggak yang besar-besar banget, tapi yang nggak kecil-kecil banget ini. Nah, nanti kita akan ada di sini mungkin sekitar berapa? Mungkin sekitar ya 24 jam mungkin ya. Kalau dari itinerary-nya sih dari jam 8 masuk kapal sampai di Sampit mungkin sekitar jam 9, jam 10-an gitu. Jadi ya mungkin lebih dari 24 jam lah ya. Gitu sih teman-teman. Dan jangan kaget ya kalau di sini itu punglinya itu banyak banget. Tadi saya tanya orang aja dia minta duit gitu. Saya kan nggak tahu di mana tempat masuknya ya, kan masih gelap banget. Nah, itu pertama kali dia minta duit aja gitu. Ya, sabar-sabar aja lah. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran ya, CB kita ini sudah jalan berapa kilo. Nah, ini barusan jalan 1649 kilo teman-teman. Nah, menariknya dari 1649 ini, mungkin untuk 1640 km itu saya cuma menghabiskan uang sekitar berapa ya, 340.000 teman-teman buat bensinnya ini. Nah, pagi tadi saya sudah isi Pertamax ya, tapi cuma 10 liter aja. Nggak sampai sih, saya cuma isi 100.000 aja. Dia ini kurang 1 bar. Jadi kan 100.000 itu kan berapa ya, sekitar 7,7 liter gitu ya. Nah, jadi memang kurang satu bar ini. Tapi ini motor irit banget ya,
ya 1640 lah, 1640 atau mungkin kita bisa bulatin 1650 lah. Itu cuman habis sekitar 340.000 aja. Itu berapa ya? Sebentar, kita hitung dulu sebentar ya. Nah ini kan saya hitung untuk Pertamax itu 340.000 itu dapat sekitar 26 liter teman-teman. Nah 1640 dibagi 26 liter itu dapatnya sekitar segini loh, 63 km gitu ya per per liternya. Mantep nih. Jadi ini motor bener-bener memang motor batangan lah ya. Motor batangan itu kan memang terkenal irit, tapi saya nggak menyangka bakal seirit ini teman-teman. Ini mantep banget ini. Untuk trip A, trip B ini barusan saya riset pagi ini, dan nanti trip ya average-nya masih 55 ya. Nanti trip A ini adalah total perjalanan saya kali ini, dan trip B itu adalah perjalanan saya dari tiap-tiap isi bensin nanti teman-teman ya. Kita nanti lihat aja ya seberapa irit sih motor ini untuk perjalanan trip kita kali ini ke Kalimantan ya. Ya ini ada satu petugas yang mendata motor-motor ini ya. Nanti kita akan didata mungkin. Tuh bapaknya di sana pakai rompi oranye. Oke. Nah, jadi kita seperti ini teman-teman. Ada di dalam ini ya, tempat parkirnya ya. Saya bingung juga sih. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ada yang bawa telur di atas gitu. Saya tuh bingung, apa di Kalimantan gitu mereka nggak bisa produksi semua kayak gini ya? Jadi apa harus diambil dari Jawa atau gimana ya? Atau mungkin karena pasokannya kurang ya? Kapannya sih seperti ini sih teman-teman. Sebentar ya. Selamat pagi. Iya Pak. Kalau tempat tidurnya itu tinggal cari aja gitu, atau Iya. gimana? Nomornya Pak? Nomornya? Tiketnya. Saya tiketnya sebentar. Makasih Pak ya. Iya. Oke, kita ke tempat kita nih. Di sini aja ya Pak ya, 009 ya. Oke, terima kasih Pak. Nih, ini. Oke, makasih. Yuk. Naik dari sini. Oh iya ya, dari situ. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selamat sore teman-teman semua. Ini kita sudah jam berapa? Jam 4 lebih 15 waktu Surabaya. Kita sekarang sudah ada di tengah-tengah. Kita barusan lewatin Pulau Bawean di sebelah sana. Kita lewat Pulau Bawean, I don't know, something di dekat-dekat sana. Dan kita sekarang ada di deck paling atas ya teman-teman ya. Ini bisa lihat ya. Tuh, lihat. Ada lapangan bola di sini, itu kayak semacam pemancar radarnya dari sana. Dan ya ini decknya seperti ini, penampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, perjalanan akan ditempuh selama 24 jam teman-teman. Jadi kalau jam 8 berangkat dari Surabaya, nanti kita akan sampai di Sampit juga jam 8 gitu. Sebetulnya perjalanan kita hari ini itu sebetulnya nggak terlalu ramai sih. Cuman dari 500 tempat ranjang yang disediakan itu, atau nggak tahu ya, 500 itu mungkin gabungan ya, itu yang terisi cuma 300, tapi entah kenapa penuh gitu, semuanya penuh. Jadi ranjangnya penuh, kursinya juga penuh. Saya juga nggak tahu gimana mereka ngatur tiketingnya gitu. Soalnya saya tadi tanya ke petugasnya itu sedikit seharusnya, dan saya lihat juga kendaraannya nggak banyak, jadi mungkin memang yang paling banyak itu pejalan kaki gitu ya, mungkin ya, nggak bawa kendaraan maksudnya. Untuk tiket sendiri, motor di sini dapat harga sekitar 500 ribuan, saya lupa pastinya berapa, sekitar 540 sekian gitu loh nggak salah.
Untuk untuk penumpangnya sendiri sekitar 340, dapat ekonomi tidur ya. Untuk di mana, di kalau tujuan Sampit kayaknya nggak ada VIP-nya kecuali kapal yang lebih besar ya. Kebetulan kita dapatnya Dharma berapa ya, pokoknya yang kapal yang 6 gitu ya. Itu cuman ekonomi aja, jadi ekonomi tidur, ekonomi duduk, ekonomi anak atau ya bla bla bla. Cuman sampai di ekonomi aja, kelas 1 kelas 3, kelas 2, kelas 1 VIP belum ada Mas Yan. Mungkin nanti kita pulangnya bisa naik kapal yang Dharma yang 5 itu ya, mungkin yang besar itu ya, dari Balikpapan nanti. Tapi ya ikuti terus perjalanan kita hari ini, masih banyak yang bisa kita eksplor di Kalimantan. Nggak sabar rasanya ya. Perjalanan kali ini sebetulnya ya misinya adalah ngurusin kerjaan gitu teman-teman. Jadi ya sambil ngurusin kerjaan kita juga sekalian touring gitu ya, untuk lihat aspal di Kalimantan seperti apa. Oke, nanti kita jalan-jalan di bawah gitu ya. Saya mau menikmati sunset dulu. Sunset sekitar jam 5, nanti kita sneak peek aja ya. Nah, bisa langsung lihat laut ini. Wih, sunsetnya itu ya, keren. Iya, ayo Pak, ke atas dulu Pak. Sunset. Siap. Nah, yang tadi itu kepala kapalnya itu teman-teman. Nah, di sini kafetaria. Dan kita bisa duduk di sini. Berapa ini? Jam 6:05 teman-teman. Kayak gini ya kondisi malam hari ini. Banyak yang kosong sih tempat tidurnya gitu. Jadi ya memang nggak terlalu penuh lah kapal hari ini ya. Tapi juga ada yang nggak beli tiket, jadi kita yang di bawah. Kita ada di depan AC nih. Jadi lumayan dingin. Ya. Nah, kalau di belakang mungkin seperti ini. Penuh semua, tapi ya nggak sampai penuh banget lah ya, lumayan apa, lumayan penuh lah gitu sih teman-teman. Malam ini saya nggak mandi, mungkin besok pagi aja mandinya. Males gitu. Selamat pagi teman-teman dari Mantaya ya Mas ya. Sekarang udah jam 7:10 tanggal 25 Juli ya teman-teman ya, ini ya. Nah, ini kita di deck atas sambil makan ini. Kita ada ini lumayan lengkap ini. Nasi, daging, sedikit bakmi ya, ada tahu sama sambalnya ini. Ya, seperti biasa makanannya sederhana ya. Cuman 2 kali kemarin itu rasanya itu nggak mengecewakan, enak gitu ya. Cuman sangat disayangkan teman-teman, kapalnya ini sebetulnya bagus ya, nggak ada masalah, nggak ada komplain, AC-nya juga enak gitu ya kan, kamar mandinya juga oke lah gitu ya. Tapi yang saya disayangkan adalah orang-orang di sini itu kadang-kadang nggak menjaga kebersihan. Coba lihat nih ya, ini saya makan di sini, mana sisa makanan tuh, jadi kotor gitu ya. Mungkin sebentar lagi sekitar jam berapa? Jam 9 mungkin kita akan sampai di Sampit. Jadi habis ini kita juga akan siap-siap turun kapal ya. Yuk kita jalan teman-teman. Wih, touchdown Sampit teman-teman. Oh, kita harus lewat kanan ternyata, nggak bisa lewat kiri. Siap. Woi, Sampit, selamat siang. Thank you kapal DLU. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya.
Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita ada di Sampit Mas Yan ya. Sekarang udah jam 6.35, tanggal 26 juga. Jadi kita satu malam ya singgah di Sampit nih teman-teman. Oke, hari ini kita istirahat di Mes Cinderella ya. Jadi buat teman-teman yang ya punya pekerjaan sales juga, yang sering traveling gitu ya. Nah ini bisa tinggal di sini gitu. Harganya murah, per satu malam per orang kena 100.000. Tapi kalau teman-teman 2 orang gini itu harganya 140.000. Jadi satu orang itu 140.000 ya. Jadi satu orang 70.000. Tapi meskipun kita di sini sendirian pun itu kita dapat double bed seperti ini gitu. Jadi tetap dihitung satu kepala gitu teman-teman. Nah untuk kamar mandi ada di luar. Tapi nggak apa-apa, juga ada tersedia untuk kamar mandi dalam. Satu orangnya 110.000 gitu. Kita dapat makan pagi dan nanti kita mau makan. Untuk makan malam kemarin kita nggak kemana-mana, jadi kita cuma beli ini rocket chicken ya. Kita beli rocket chicken ini ya, kelihatannya rocket chicken. Dan ya udah gitu aja. Pagi ini sudah selesai semua. Saat ini saya sudah bangun pagi, siap-siap nih. Tas saya juga sudah ada semua. Handuk masih saya keringin sedikit di bawah AC ya. Dapat AC-nya dingin banget, enak banget. Jadi saya rekomendasikan Mes Cinderella ini jadi tempat-tempat teman-teman untuk bisa stay lah ya. Kalau misalnya kelilingan cari yang murah ya inilah 100.000 per malam. Iya, kira-kira bakal seperti ini sih teman-teman perjalanan kita hari ini. box, jas hujan, sama tas. Oke, let's go lah. Oke, perjalanan kita hari ini ditempuh dalam waktu sekitar 4,5 jam ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita mau coba keliling-keliling dulu ya. Wih, Sampit seperti ini ya. Sekarang masih jam 7:15 teman-teman. Jadi kondisinya mungkin masih sepi seperti ini ya teman-teman ya. Tapi beberapa toko sudah buka ya. Kebanyakan sih yang buka toko kelontong sih. Oh, masih toko kelontong aja yang masih buka ya. Yang sudah buka maksudnya. Nah, toko bangunannya juga besar di sini. Kalau semisalnya teman-teman turun dari Pelabuhan Mentaya, ini deket banget sama Mentaya ini teman-teman. Jadi depan kita ini sudah pelabuhan. Jadi ruko di depan, terus belakangnya itu sudah laut itu. Bukan laut lah ya, sungai lah, sungai. Nah ini Mentaya Town Place. Nah ini teman-teman kalau lihat ini, nah seperti ini. Kondisi pasar besarnya seperti ini. Kalau pagi masih sepi banget. Tapi kalau siang juga nggak terlalu rame kok teman-teman. Ini santai aja sih. Nah seperti ini, toko plastik, toko karpet ya. Tuh toko jam. Nah seperti itu teman-teman. Nah itu di sana itu sungainya ya, pelabuhannya di sana. Jadi kalau nanti turun kapal itu di depan, pelabuhannya di depan. Nah ini depan ini pelabuhan. Nih, itu ada ikan ya, landmarknya itu. Nah ini Polsek Kawasan Pelabuhan Mentaya. Nah ini pelabuhannya di situ teman-teman. Kemarin saya turunnya dari situ. Nih kemarin kita keluarnya dari sini nih, dari kanan ini lurus ke arah kota ya. Itu teman-teman.
Ya kita lanjut lagi ya. Kebetulan hijau nih. Buat teman-teman yang dari Sampit gitu ya, nggak sempat pulang. Nah ini saya ajak jalan-jalan dulu ya di daerah Sampit gitu ya. Palangkaraya 224 ke arah kanan teman-teman. Jadi nanti ini saya akan ke arah kanan aja. Sebentar saya coba cek dulu. Nah Pangkalan Bun masih 230 kilo lagi teman-teman. Nah ini tugunya ya teman-teman ya, keren. Ternyata di sini banyak burung jalak loh ternyata teman-teman. Ini burung mahal atau murai ya, murai kayaknya. Oke, sekarang kita akan menuju ke Palangkaraya teman-teman. Agak muter sedikit karena kita mau lihat ini ya, apa namanya, tugunya itu. Oke, and let's go ya teman-teman ya. Perjalanan kita mungkin kita tempuh dalam waktu sekitar berapa? Mungkin 4 jam ya, 4 jam setengah gitu ya. Di sini 227 kilo dan 18 menit lagi gitu. Nanti kita akan masuk di jalan Cilik Riwut gitu. Kita jalan santai aja ya teman-teman ya, karena barang bawaan kita banyak ini. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa gitu, kita bisa antisipasinya dengan cepat gitu ya teman-teman ya. Seperti yang saya katakan, udaranya enak sekali teman-teman. Di sini pakis-pakisan juga masih banyak di sini ya. Jadi masih alami sekali nih di sini. Jalan lurus saja ke depan masih ya teman-teman. Enggak kemana-mana ini. Jadi kalau menurut map, masih panjang lurusnya ini. Jadi ya kita nikmati aja ya udara pagi hari ini. Kita ajak jalan-jalan teman-teman di Kalimantan. Wey, Kalimantan bro, Borneo. Wih. Tuh lihat jalannya mulus. Di depan mulus, bagus jalannya. Ya cuman mungkin sesekali ada truk-truk gini ya, proyek-proyek gini ya. Tapi selebihnya gitu aman banget teman-teman, aman banget. Tapi mungkin jangan berkendara di malam hari ya. Usahakan kalau sudah istilahnya matahari tenggelam gitu, sudah ketemu sama penginapan gitu ya teman-teman ya. Ya demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama saja ya. Update perjalanan kita untuk hari ini teman-teman. Sekarang sudah tanggal 26 ya. 26 kita berangkat tanggal 25. Jadi saya sudah 2 hari ya kan jalan dari rumah. 24, 25 itu ada di dalam kapal. Jadi ya kapalnya, update untuk kapal kita naik itu Dharma Ferry 6 teman-teman ya. Karena yang Dharma Ferry 5 itu kalau nggak salah nggak bisa ke Sampit ya, karena mungkin penumpangnya kurang ya kan. Dan kalau ke Sampit itu kan harus masuk sungai dulu ya. Nah itu kemarin aja saya sempat terhambat 1 jam, kena delay 1 jam. Jadi nggak bisa masuk ke dalam sungainya dulu karena airnya surut teman-teman. Jadi kapalnya itu berlabuh dulu di tengah-tengah laut itu pakai jangkar. Dan tunggu 1 jam sampai kita jalan lagi karena nunggu air pasang teman-teman. Jadi gitu. Nah kemudian tempatnya sendiri, maksudnya kapalnya sendiri ya oke lah, bersih juga, toiletnya juga bersih gitu ya. Masih hari pertama gitu ya. Nah tapi kalau keesokan harinya, nah itu kapal udah mulai kotor teman-teman. Sampah di mana-mana gitu ya, bau mulai di mana-mana gitu ya. Nah jadi ya mohon harap dimaklumi lah ya, karena kita ini memakai fasilitas umum gitu ya. Kita nggak bisa pukul rata semua orang itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi ya kita maklumi aja lah. Nah untuk kapalnya sendiri itu sangat menyenangkan teman-teman. Ternyata saya juga barusan tahu teman-teman,
eh, para kru kapal itu kebanyakan itu sudah kenal satu sama lain dengan penumpang-penumpangnya gitu loh. Jadi mungkin mereka ini sudah beberapa kali naik kapal itu. Nah, jadi mereka ketemu lagi nggak asing gitu loh. Jadi mereka saling sapa, saling bercanda gitu ya. Wah, itu menyenangkan sekali ngeliat pemandangan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, saya juga barusan tahu kalau apa namanya, sales-sales gitu itu bisa 2 minggu sekali jalan ke Kalimantan gitu ya. Wah, keren lah ya perjuangan mereka itu ya. Saya apresiasi buat sales-sales pejuang merah biru ini ya, luar biasa. Buat teman-teman yang mau melakukan trip ke Sampit ya kan, perjalanan lintas Kalimantan gitu ya kan, itu nggak usah khawatir. Di Sampit untuk basic needs semua sudah ada gitu ya. Jangan takut-takut, waduh nanti kalau kayak nggak ada di sini gimana, kalau nggak ada itu gimana gitu ya. Semua ada ya, mixway banyak gitu ya kan. Jadi aman lah ya, untuk jajan-jajan juga aman juga. Itu teman-teman. Nah, untuk update kondisi motor dan ridernya sendiri, wah, karena kita masih barusan pertama kali touchdown ini di Kalimantan, jadi kita ini excited banget lah ya. Kondisi motor juga oke banget setelah saya isi Pertamax full. Nggak full sih, cuman 7 liter lah ya kemarin ya. Nah, ini masih ini turun 1 karena nggak mungkin penuh lah ya. 7 liter ini kok kondisi tangki kosong kemarin itu. Jadi ya nggak mungkin full. Tapi ya oke lah. Saya rasa untuk sampai Palangkaraya masih aman ini, masih belum perlu isi lagi gitu ya teman-teman ya. Enaknya motor dengan tangki besar kan gitu ya teman-teman ya, nggak usah sering-sering nggak usah sering-sering ke SPBU gitu loh. Mantap ini. Nah, kondisi jalan entah kenapa jalannya ini bagus teman-teman, bisa dilihat ya, nggak ada lubang satupun, jalanannya mantap ini ya. Cuman jalannya ini bumpy sekali gini lah, kayak gini. Jadi kita mau kenceng gitu juga agak repot gitu ya teman-teman ya. Jadi mentok di 70, 80 gitu ya, gitu aja. Nah, ini kena bumpy lagi gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati gitu bisa jumping gitu. Nah, dan itu banyak sekali gundukan-gundukan besar ya, mungkin saluran air gitu ya. Nah, ini yang saya bilang burung apa itu, jalak atau murai itu ya, itu berkeliaran di sini teman-teman. Buat teman-teman pecinta burung itu mungkin tahu lah ya, burung itu kan mahal banget ya. Kicauannya itu kan, nyanyinya itu kan enak banget itu teman-teman. Gitu. Oh ya, juga update teman-teman untuk sarung tangan. Nah, ini sarung tangan ini saya pakai yang saya beli di mana? Palangkaraya ke arah kiri teman-teman. Weh, kita masuk di jalur nasionalnya lagi mungkin ya. Oh, akhirnya sudah ketemu nih sama di sini ada SPBU. Wah, aman lah. Sepertinya juga barusan buka ini ya, atau barusan direnovasi. Nah, kalau di sini kan sudah enak ini, harusnya jalannya lebih bagus. Sarung tangan saya beli yang di ini teman-teman, apa? Yang di Kawah Ijen kapan hari, gitu kan? Karena sarung tangan yang saya beli itu yang di Madiun kemarin itu hilang. Saya taruh di sini gitu ya. Kemudian saya kembali ke parkiran lah, kok enggak ada, hilang gitu. Ya sudah, mungkin orang lain lebih butuh lah daripada saya gitu ya kan. Semoga berguna gitu ya buat siapapun yang menemukannya gitu ya kan. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita sudah di jalan provinsi lagi teman-teman. Jadi kita langsung menuju ke ini ya, ke Palangkaraya gitu ya. Ini masih sekitar berapa ini? Sekitar 4 jam. Ya, 4 jam, sisa 214 km lagi teman-teman. Wih. Kondisi jalan surprisingly lebih bagus dari yang tadi, nggak terlalu bumpy, jadi ini jalannya rata ya teman-teman ya. Nah, ini, wih, kebunnya bagus. Depan udah sawit teman-teman. Nah, di sini masih kosong ya, masih barusan ditanam kayaknya itu. Kalimantan bro, izin mengaspal teman-teman yang dari Kalimantan. Nah, ini ada jembatan di sini. Wih, akhirnya kita sampai di Icon ya, jembatan Iconnya mah di Sampit, jembatan Mentaya teman-teman. Wih, di sana ada tongkang itu.
buat angkut batu bara ya teman-teman ya. Wih, sungainya besar. Warna airnya kecoklatan ya teman-teman ya. Jembatan Mentaya. Salam dari Jembatan Mentaya teman-teman. Asik. Di sana rumahnya itu tinggi-tinggi, itu bukan karena memang disengaja untuk seperti itu ya teman-teman ya. Tapi itu sebetulnya sarang burung walet tuh teman-teman. Nah, di sini hutannya udah mulai tebel ya. Tuh, udah mulai tebel di sini. Cuman ya masih ada sih rumah penduduk di tengah-tengah hutan itu ya. Nah, cuman nggak bisa dibilang hutan juga sih teman-teman, karena di sini sudah sawit ini, ya kan? Nah, ini sawit gitu ya kan, plantation dan banyak pohon yang ditebang-tebang juga untuk dibikin sawit ya. Ada juga tuh mungkin beberapa karet mungkin. Nah, di sini udaranya masih enak teman-teman, seger banget. Karena mungkin ya rimbun ya hutannya ya. Selama kita ngikutin garis kuning ini, kita pasti akan ke kota berikutnya ya teman-teman ya. Garis kuning ini teman-teman itu garis jalan penghubung antar kota biasanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat garis kuning di sini itu ya, misalnya maps mati nih ya, ikutin aja nih garis kuning ini, nanti pasti keluarnya ke kota berikutnya gitu teman-teman. Jadi buat yang suka tersesat nih ya, motoran saking asiknya gitu ya, explore terus begitu tersesat gitu ya. Nah, cukup cari aja nih garis kuning ini, nanti ini garis akan mengantarkan kita ke kota berikutnya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Gitu. Wih, di sini jarang ada matic teman-teman. Tadi saya lihat cuman di Sampit aja lah yang pakai matic. Rata-rata di sini pakai bebek tuh, masih bebek kan. Di depan kita juga bebek, jarang pakai matic teman-teman. Sesekali saya lihat Vario, lihat apa namanya, Beat, tapi juga nggak banyak. Nmax itu nggak banyak, tapi yang saya lihat banyak itu ya Jupiter, Supra gitu ya, Revo itu. Wah, itu banyak sekali di sini gitu. Nah, ini lihat Scoopy, barusan lihat Scoopy berapa kali gitu loh kemarin itu saya jalan seliweran itu. Jadi mereka di sini jarang pakai yang matic teman-teman gitu. Saya nggak tahu sih, apa mungkin di sini bengkel matic agak jarang gitu ya. Nah, itu tadi itu juga bukan matic gitu, itu semua bebek semua. Cuman saya nggak tahu itu bebek apa, mungkin kayaknya Yamaha mungkin ya gitu teman-teman. Tuh, kalau di sini masih ini apa, pakai yang gigi ya. Kayaknya memang di sini itu traksi dibutuhkan gitu ya teman-teman ya. Kalau selip atau apa seatbeltnya putus di tengah jalan tuh ya repot ya kan, PR juga itu ya. Di hutan-hutan ternyata seatbeltnya putus gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Hutannya masih, wih, di sini masih ada pisang gitu ya. Nah, ini sebelah kanan ini sudah, belakang tuh sudah plantation semua tuh teman-teman. Di Kalimantan ini memang buat pecinta speeding keren banget ya teman-teman ya. Jalannya lurus, dapat kecepatan 100 itu gampang banget di sini. Wih, mantap bro. No effort teman-teman, apalagi motor ini juga mampu banget ya. Udahlah. Cuman kadang-kadang ya mobil ngawur-ngawur juga ya teman-teman. Kita harus waspada gitu ya.
Kalimantan nih bro. Asik ya. Sesekali teman-teman kudu jalan lah ke sini. Tapi sebelum itu saya ajak teman-teman untuk melintasi Kalimantan ya. Ya memang bukan dari mana ya, Pontianak gitu ya, langsung ke Samarinda gitu, enggak ya. Cuman ya saya harap cukup mewakili lah. Dan kalau semisalnya kita ada kesempatan, kita lanjut terus ke Pontianak gitu ya. Iya ke Pontianak bener ya. Yang sebelah barat itu Pontianak ya. Tapi kalau dari Pontianak itu kayaknya udah deket ya kalau mau ke Malaysia gitu ya teman-teman ya. Wah, lintas negara boleh tuh. Asik. Tapi tunggu dananya teman-teman. Belum ada orang yang masuk hari ini. Salah satu kekurangan motor ini teman-teman, kalau dibuat apa namanya, belok itu agak wobbly ya. Wobbly itu apa sih? Agak goyang-goyang. Ini kayaknya faktor dari bannya deh yang kurang bagus. Kalau pakai Mio itu masih enak. Ini saya bisa pede lah kalau mau cornering gitu ya kan, rebah-rebah gitu masih berani pakai Mio. Kalau ini nggak berani teman-teman. Begitu rebah agak dikit gitu udah goyang dia, gitu. Agak kayak mau kepreset gitu loh teman-teman. Kayak gimana ya? Ya teman-teman tahu lah ya, kalau yang suka naik motor itu pasti tahu lah. Kayak bannya itu licin gitu loh teman-teman. Nggak bisa napak dengan bagus. Untuk perkotaan oke, tapi kalau ini untuk apa namanya touring agak jauh, apalagi speeding kayak gini nih, saya saranin ganti deh bannya. Tapi karena saya pelit, saya tunggu sampai botak dulu, baru nanti saya ganti ya. Ya sebetulnya bukan karena pelit sih, memang nggak ada duitnya aja. Di sini mataharinya memang terik teman-teman. Saya akui mataharinya terik banget. Ini saya silau ini. Cuman udaranya itu nggak panas gitu loh. Udaranya itu sejuk. Ya mungkin karena memang tingkat oksigennya di sini tuh masih banyak gitu ya. Jadi kita tuh nafasnya tuh bebas gitu teman-teman. Asik loh. Asik. Sekarang sudah jam 9 tepat teman-teman. Ada di Pundu kita sekarang. Pundu Kalimantan Tengah mungkin Mas Yan ya. Ya kita rehat dulu mungkin ya. Udah 2 jam nih. Atau jalan aja, selesai jalan aja lah. Masih oke kok. Jalan aja deh. Ntar di kota berikutnya aja ya kita istirahat. Masih udah 2 jam perjalanan sih memang, tapi masih oke nih, badan masih fit banget. Tapi memang harusnya nggak boleh tunggu capek ya teman-teman ya. Nah karena kalau udah capek itu nanti istirahatnya lebih panjang gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, nanti di kota berikutnya aja lah. Masih asik ngegas ini. Di Pundu teman-teman seperti ini ya kotanya ya. Wah, izin melintas teman-teman yang di Pundu. Nah sudah keluar kita langsung masuk hutan-hutan lagi nih. Woi, ini kalau malam ini kayaknya bakal gelap banget ini. Soalnya dari tadi saya nggak ngelihat ada ini ya, lampu PJU gitu ya. So far cuacanya bagus teman-teman. Ya kan, langitnya cerah gitu ya kan. Barisan awannya juga tipis-tipis gini. Wah keren. Sambil ngegas ya teman-teman ya. Saya mau jawab nih, beberapa waktu yang lalu di video yang kemarin itu ada teman-teman yang tanya, kenapa kok nggak ngambil Versa aja bang gitu ya kan. Ya Versa itu CB juga kan nggak salah ya, yang Versa 150 juga ya. Nah kenapa saya nggak ngambil Versa? Karena gini teman-teman, pertamanya itu saya ngincernya bukan ini gitu loh. Saya itu ngincernya itu Vario yang 160 gitu ya kan. Nah kapan hari saya lihat Vario yang 160 itu kan banyak yang nggak kejual tuh teman-teman. Dari tahun 2023 itu masih banyak itu. Jadi saya tuh rencananya tuh cari-cari yang paling murah, harga yang paling murah gitu loh Vario-nya itu. Nah sampailah saya ke sebuah dealer gitu loh. Ya waktu di dealer saya kok ngeliat loh ada CB nih keren juga gitu loh. Teman saya kan punya CB 150X.
Nah, wah ini keren juga nih yang 150R ini gitu ya kan. Nah, iseng lah tanya-tanya, saya tanya ini, iseng tanya, berapa ini Bu harganya gitu. Oh yang itu tahun 2021 gitu ya, bilang gitu ya. 2021 berarti lebih murah lagi dong gitu ya kan. Nah, saya dikasih price listnya itu harganya 33,5 waktu itu teman-teman. Motor ini 33,5, terus dia buka harga 31,5 gitu. Nah, waktu saya bilang 31,5, wah masih kemahalan lah Bu gitu, kurangin lagi dong gitu loh. Nah, saya itu nggak niat cari ini sebetulnya juga teman-teman. Nah, saya asal aja nawar gitu ya kan, kalau di bawah 30 kayaknya keren nih Bu gitu. Oh dia bilang wah nggak bisa kok gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya saya pulang itu teman-teman. Nah, beberapa hari kemudian dia nawarin gitu ya 29 berapa ya kemarin ya, 29.800 boleh deh gitu. Terus saya juga iseng aja nawar. Saya cuma ada berapa dia waktu ya, 26 gitu kan, nggak salah 26 lah Bu gitu. Ya kalau mau kasihin, kalau nggak mau ya udah saya cari Vario aja gitu. Kebetulan waktu itu harga Vario juga 26 teman-teman gitu ya kan. Nah, selang beberapa jam kemudian dia akhirnya jawab gitu, ya udah boleh diambil ini gitu. Loh, dikasih ternyata bro. Ya udah, mau nggak mau ya akhirnya bayar gitu ya kan. Aduh. Nah, tapi setelah dipakai-pakai gitu ya saya harus akuin gitu loh, memang motor kopling ini kan sudah di sunset lah ya. Banyak orang yang pakai Matic karena memang kemudahannya gitu loh, fasilitas fitur-fitur juga banyak gitu ya kan. Kalau dibandingin sama ini tuh kurang gitu loh, dimana-mana kurang. Kecuali kalau enaknya naik motor batangan ini, itu ya udah, motor batangan itu ya mau dibawa kemana aja ayo gitu ya kan. Nah, beda kalau sama Matic ya teman-teman ya. Apalagi ini kan ringnya kan 17 nih. Jadi kalau masuk ke lubang itu enggak terlalu kerasa gitu. Palangkaraya 115 kilo lurus. Oke, siap. Nah, akhirnya ya udah, saya ngelihat modelnya juga keren, harganya juga bagus gitu. Ya udah akhirnya saya ambil ini. Nah, setelah sekitar 1000 km lebih ya kan saya pakai gitu ya. Saya ngerasain juga bahwa hey, motor ini not bad juga, lumayan juga gitu loh. Dibuat ngebut juga enak ya kan. Dibuat ya nggak malu-maluin lah gitu. Dibuat jalan panjang juga enak gitu ya kan. Nah, saya rasa Vario juga enak. Saya cuman khawatir aja rangka ESAF itu loh teman-teman. Ya terus terang aja. Saya juga mengkhawatirkan hal tersebut gitu loh. Nah, jadi ya saya memutuskan untuk memantapkan hati lah ya, untuk ngambil motor ini aja gitu, nggak usah pakai yang Matic gitu. Toh ya kalau Matic kan masih ada Mio di rumah gitu loh. Jadi ya nggak ada yang inilah, nggak ada yang hilang lah ya kan. Kalau misalnya males pakai kopling ya pakai Matic, males pakai Matic ya pakai kopling gitu aja ya kan, nggak rewel gitu saya. Itu sih teman-teman, kenapa saya nggak pakai Versa ini. Kenapa saya nggak pakai Versa itu ya kayak gitu. Ya udahlah, kita mau rehat dulu. Pantat saya udah kemeng ini, kayaknya memang 2 jam itu waktu yang tepat buat rehat gitu ya. Kita lagi ngeres di Kerenpangi kilometer 30 nih teman-teman, di Alfamartnya ya. Kondisinya panas, tapi ya nggak keringetan sama sekali gini. Ngopi dulu teman-teman. Mantap. Jadi perjalanan kita kalau ke arah mana? Ini ya, ke arah Palangkaraya, ke arah kiri. Kondisinya seperti ini aja sih teman-teman. Tuh, sepi-sepi aja, nggak terlalu rame gitu ya. Jadi kita ini kalau jalan di sini tuh memang benar-benar refresh gitu ya. Kalau di Jawa tuh kadang-kadang kan masih berkutat dengan pengendara-pengendara yang, tapi di sini tuh benar-benar kosong gitu. Motor kita istirahat di sana. Jadi kita ngeres dulu ya sekitar 15 menit, stretching gitu ya, biar nggak terlalu capek di jalanan. Tangan ya kan,
soalnya bawaan kita agak berat, jadi badan kita ini biar nggak keporsir gitu loh. Jadi kalau sampai di Palangkaraya gitu kita masih bisa jalan gitu. Gitu sih teman-teman. Buat teman-teman yang lain yang mungkin juga profesinya sama kayak saya, sales gitu ya, boleh nih pakai video saya jadi bahan referensi gitu ya. Jadi perjalanannya seperti apa sih kalau naik motor gitu ya, biayanya berapa keluarnya. Nanti di akhir perjalanan di setiap episodenya akan saya kasih perincian biayanya gitu ya. Memang agak mahal, cuman saya harap sepadan dengan hasilnya gitu teman-teman ya. Iya, kita sudah selesai istirahat teman-teman. Refresh lagi, siap untuk mengarungi hutan-hutan di Kalimantan lagi teman-teman. Weh, asik banget. Plantationnya udah bagus ini ya. Ini sawit ini semuanya. Nah ini jalan ke dalam situ plantation itu teman-teman. Weh, Kalimantan dengan segala keeksotisannya ini teman-teman. Syuh, mantap. Wah ini begonya kecil ini ya. Nah, ini buat ngeratain tanah itu ya. Nah ini kayaknya mau dibangun rumah di situ. Wih. Jalan di sini lebar, enak juga teman-teman. Jadi nggak ada kesulitan ya buat jalan ya. Rapi jalannya juga. Jadi buat teman-teman yang mau jalan, ayolah gas. Gitu. Tuh naik turun. Semua kanan kiri ini ya, sawit ya teman-teman ya. Kanan kiri sawit. Jadi kayaknya nggak ada apa pohon lain deh, kayak apa karet gitu nggak ada kayaknya, apa ya nggak ada ya, semuanya sawit. Tuh ada BTS di sana ya, so far ya oke lah. Nih petugas-petugasnya juga motongin rumput juga, jadi jalannya rapi ya teman-teman ya. Untuk yang tanya gitu ya, persiapannya apa aja om gitu ya. Untuk persiapan saya simple aja teman-teman. Saya ini orangnya nggak suka ribet sih sebetulnya. Untuk persiapan saya pastikan motor dalam kondisi prima ya. Sebelum saya jalan, saya ke bengkel gitu ya kan. Kita lihat semua kira-kira apa aja yang bermasalah. Karena ini motor masih tergolong baru ya. Ya jadi persiapannya nggak terlalu banyak, jadi saya cuman cek aja gitu ya, bersihin kampas-kampas rem gitu ya kan, tambah angin gitu aja. Jadi nggak ada yang terlalu signifikan kalau dari motor teman-teman. Saya pastikan throttle gas juga lancar gitu ya, kopling juga oke ya kan, tali kopling juga masih bagus gitu ya kan. Nah itu penting sekali gitu ya, jangan sampai di tengah jalan putus gitu ya kan. Nah itu lucu. Nah kemudian saya pastikan juga sebelum berangkat minum multivitamin ya kan. Terus makannya juga dijaga teman-teman. Makannya itu kalau saya sebelum berangkat saya malah nggak berani makan banyak gitu ya. Jadi saya biasakan dulu badan saya biar nggak terlalu mengkonsumsi banyak makanan gitu, biar kalau di tengah jalan itu nggak apa istilahnya itu, kalau orang Surabaya bilang itu nggak nyonyo gitu, nggak rakus gitu, kepengen makan ini itu gitu. Nah persiapannya seperti itu. Dari barang-barang sendiri saya bawa sesuai dengan jumlah malam saya nginep gitu. Jadi kalau misalnya saya nginepnya itu 6 hari gitu ya, nah saya bawa itu 6 baju gitu ya. Khusus untuk kali ini saya bawa 3 celana, termasuk yang saya pakai ini. Jadi 3 celana panjang, 6 pakaian ya kan, dan daleman juga bawa 6 gitu teman-teman. Nah tapi sepertinya perjalanan kali ini itu tidak bisa habis dalam waktu 1 minggu teman-teman. Jadi mungkin sekitar ya 2 minggu lah, 2 minggu. Nah gampang, nanti kalau misalnya memang sudah habis gitu ya, nah kita kan nginep di mes sales. Nah biasanya mereka itu sediakan jasa cuci gitu ya. Nah biasanya sudah termasuk di
ongkos penginapannya itu sudahan gitu. Jadi ya enak lah ya, kita nggak perlu cuci-cuci gitu ya. Kalau kita kasih ke pengurusnya gitu, biasanya pagi kita kasih, sore itu semua sudah kering gitu, sudah tersetrika dengan baik dan sudah kering gitu ya. Mantap ya, jadi kita nggak usah repot gitu ya kan. Sepertinya ada pemeriksaan ini teman-teman. Sebentar, kita santai dulu ya. Ya, kayaknya sih memang ini apa, patroli aja. Nah ya, mereka lakukan tugas mereka rutin. Selamat bertugas Pak Polisi, sehat selalu. Katingan, woi, kita di Katingan nih teman-teman. Sekarang jam 10.20, kita sekarang di Katingan. Palangkaraya masih lurus. Mebel Berkah. Permisi, untuk warga kota Katingan atau mungkin kabupaten, ya kabupaten apa kecamatan? Kabupaten lah ya, besar kok ini. Kabupaten Katingan, izin melintas ya. Toko Melodi. Woi, variasi-variasi motor di sini, menjamur teman-teman. Tuh, lihat, perkampungannya oke juga ini ya. Tuh. Bagus nih teman-teman. Langgeng Jaya. Iya. Di sini saya lihat, loh, bengkel motor ini di mana-mana ini. Nah, ini buat sales-sales yang suka bawa spare part ini ya. Wah, silahkan. Elektronik juga banyak ini. Katingan. Tapi ngomong-ngomong soal Yamaha teman-teman, kayaknya yang paling favorit di sini tuh motornya itu Jupiter MX itu tuh. MX King sama Jupiter. Nah, itu di sini lumayan terkenal. Jadi beberapa kali saya lewat di sini tuh pakainya Jupiter, pakai MX King itu teman-teman, yang warna biru itu. Nah, itu di sini tuh lalu lalang teman-teman. Nah, kayak gini tuh Jupiter tuh teman-teman. Yang dipakai orang-orang tuh kebanyakan Yamaha di sini. Coba lihat di depan ini apa? Oh, Jupiter ya kan, itu MX King warna merah gitu, banyak banget. Jadi kayak Beat itu malah jarang, Vario gitu yang saya lihat tuh. Itu tadi barusan lihat ada Supra. Kalau lihat-lihat Matic itu kebanyakan ya dari Jawa, plat AB ya kan, plat AE gitu. Jarang sekali ngelihat KH gitu pakai Matic gitu. Ya ada ya nggak 1-2 gitu juga, ya lumayan banyak, tapi lebih banyak motor giginya. Nah, tadi MX King lagi gitu, banyak yang pakai Jupiter atau Yamaha MX King gitu. Nah, ini Matic ini. Nah, ini Pasio. Yamaha kayaknya di sini penjualannya lebih banyak daripada di Jawa. Jam 10:30 ini teman-teman, kita sudah dari Kasongan ya. Nah, kita lewat jalur lintasnya aja deh. Kalau ke sana itu kota Kasongannya ini teman-teman. Wih, banyak juga ini lampu-lampu di sini nih ya. Wih, Kasongan nih teman-teman. Ini kayaknya agak kuning ini. Wih, NMAX-nya dikirim semua ini kali ini. Buat teman-teman yang bertanya-tanya, ini saya juga nggak tahu ini di mana. Yang pasti saya sudah lewat Kasongan ya. Kasongan udah lewat, Katingan juga udah lewat. Karena Palangkaraya masih di depan sana, sekitar 60 kilo lagi teman-teman. Ada di papan petunjuk jalannya ya. Ya, so far seperti ini, jalannya mulus, lurus, dan halus. Mantap. Ya, seperti itu teman-teman. Saya mau water break lagi. 5 menit lagi lah kita jalan. Sedikit stretching juga. Hari ini mataharinya terik sekali. Cuman ini barusan aja dapat angin. Dapat apa namanya? Mendung. Ya semoga nggak hujan ya, karena jas hujan ada di bawah itu, ngambilnya agak PR juga gitu. Gitu sih teman-teman. So far perjalanannya menarik, menyenangkan juga. Dan kita langsung menuju ke Palangkaraya ya. Masih ada 60 kilo lagi.
kita sudah terlalu banyak rehat di tengah jalan. Tapi memang cuacanya panas ya. Lebih baik kita rehat-rehat dikit-dikit sambil minum air gitu ya, daripada kita dehidrasi ya kan, nanti kita drop lah, lebih PR lagi nanti. Dari tadi jalannya kosong kayak gini, memang kosong, bukannya lagi sepi, memang kosong kayak gini jalannya. Kanan kiri kita ngeliat plantationnya untuk ini ya, sawit ya teman-teman ya. Nah, CPO. Nah, kita ini punya crude palm oil yang cukup banyak ya, reserve-nya ya, persediaannya ya di Kalimantan ini teman-teman. Ya, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik demi kebaikan bersama ya teman-teman ya, juga demi kemajuan Kalimantan lah. Wey, kita sudah di Palangkaraya teman-teman. Sekarang jam 12.15 masuk Palangkaraya. Waduh, masih ada sekitar 24 menit lagi ya untuk ke penginapan. Nanti kita singgah di penginapan lagi, kemudian nanti kita jalan di kota Palangkaraya ya teman-teman ya. Oke, kita lewat Tugu lagi nih teman-teman ya. Wah, Tugu apa ini? Bundaran Besar Palangkaraya. Wih, keren loh ya. Ini ornamen-ornamen Kalimantannya ini kerasa banget ini ya. Kayak kalau dari depan tuh kan kayak perisainya deh, kayak tamengnya itu. Wah, mantap lah. Palangkaraya teman-teman, selamat datang. Wih, itu lihat ada air mancurnya itu ya. Bisa joget-joget itu. Palangkaraya, kota cantik. Wes, cakep sih memang. Lebih gede daripada Sampit ya, jauh ini ya. Nah, ini udah kayak kota beneran ini. Kalau Sampit tuh mungkin masih ya kabupaten mungkin ya kelasnya ya. Tapi kabupaten juga gede lah seharusnya. Bukan bermaksud untuk mendiskreditkan atau mengecilkan ya teman-teman ya. Tapi memang jalannya di Palangkaraya ini memang lebih gede sih daripada di Sampit. Udah kayak apa? Samarinda gitu ya, Balikpapan gitu mungkin ya. Seingat saya kalau gini-gini tuh bukan kayak mirip kayak Makassar. Nah ya, jalan-jalannya ini mirip-mirip kayak Makassar ini. Tuh, Palangkaraya teman-teman. Wuhui. Buat teman-teman dari Palangkaraya ya, belum sempat pulang, kita ajak jalan-jalan dulu ya. Waduh, keren. Nah, ini SPBU lengkap lah ya, ada Pizza Hut ini ya, SPBU lengkap. Ini apa ini? Kejaksaan Tinggi. Wah, kita arah kanan ini ya teman-teman ya. Enak banget ya teman-teman ya, rindang loh. Ini tengah kota loh teman-teman, tengah kotanya rindang kayak gini. Enak ya ternyata ya di Palangkaraya ya. Saya jadi iri sama teman-teman yang rumahnya di Palangkaraya ini. Wah, keren. Oke lah, saya wrap ya perjalanan kita untuk episode pertama ini teman-teman. Dari Surabaya kita naik kapal ke Sampit, dari Sampit kita ke Palangkaraya. Nah, untuk biayanya akan saya buatkan di episode terpisah aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa ngerti lah kira-kira kenapa sih saya kok ngelakuin kayak gini dan harganya berapa aja gitu. Jadi ada gitu bayangan komplitnya gitu ya, kira-kira biayanya seperti apa gitu ya. Ya udah gitu aja sih teman-teman. Bentar lagi kita masih ada 5 menit lagi sampai di penginapan. So far bensin masih ada separuh tangki. Sudah menempuh dari Surabaya sekitar 283 km sambil muter-muter ya di Sampit ya teman-teman ya. Muter-muter di Sampit itu masih ada setengah tangki ini. Wah, mantep ini ya. Seperti ini jalannya lagi, kita menuju ke kota Bangkalteng di sini ya, bangnya ya. Kalau makan pagi ini saya cuma makan di penginapan tadi pagi ya. Dan untuk uang belum keluar sama sekali hari ini, jadi hemat aja begitu ya kan. Dan minum juga sudah beli tadi di penginapan gitu ya teman-teman ya. Semuanya masih aman, belum ada biaya yang muncul hari ini, jadi ya oke lah. Kita ketemu di episode berikutnya ya teman-teman ya. Episode berikutnya kita akan
ke Banjarmasin. Tapi untuk pastinya seperti apa, langsung aja saksikan di episode berikutnya ya, minggu depan ya. Oke, thank you. Itu aja teman-teman. Buat yang sudah nemu channel saya gitu ya, selamat datang. Saya Yeri. Kalau misalnya barusan datang ke sini, boleh banget dibantu subscribe ya. Kasih like dan jempol. Kalau komentar juga boleh buat teman-teman yang sudah ada di sini sebelum-sebelumnya ya. Thank you banget teman-teman. Kalian luar biasa. Saya terharu banget karena memang channel saya ini masih kecil ya. Dan teman-teman memilih untuk nonton di video saya ini, saya benar-benar salut lah sama kalian. Terharu banget. Thank you. Thank you banget buat semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya ya teman-teman ya. Yuk. Bye. Palangkaraya nih bos. Senggol dong.